Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana atas nama Melania Francisca Hoder, Prodi Sosiologi, kelas C semester 1, dengan NIM 2103030099. Ingin mereview dasar-dasar ilmu politik tentang sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang memiliki dasar dan ruang lingkup yang jelas. Ilmu politik ini muncul pada akhir abad ke-19. Ilmu politik ini berkembang dan berdampingan dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan merupakan keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pikiran tertentu. Apabila perumusan ini dipakai sebagai patokan, maka memang ilmu politik boleh dinamakan sebagai suatu ilmu pengetahuan. Munculnya pendekatan berperilaku dalam dekade 1950-an merupakan gerakan pembaruan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik dan mencari sesuatu yang baru. Di antara sarjana behaviораlis, ada yang mendukung alur pemikiran ini. Kritik yang dikemukakan ialah bahwa pendekatan berperilaku atau behavioral approach terlalu kuantitatif dan abstrak, sehingga tidak mencerminkan realitas sosial. Berbeda dengan para behavioralis yang berpendapat bahwa nilai-nilai tidak boleh masuk dalam analisis keadaan sosial kelompok pasca berperilaku atau post-behavioralis. Ia berpendapat bahwa nilai-nilai harus turut mewarnai penelitian. Nilai harus diteliti dan para ilmuwan melibatkan diri secara aktif untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Adapun konsep-konsep pokok para behavioralis dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, perilaku politik memperlihatkan keteraturan. Generalisasi-generalisasi harus dibuktikan kebenarannya. Untuk mengumpulkan data, diperlukan teknik-teknik yang cermat. Untuk mencapai kecermatan, diperlukan pengukuran melalui ilmu statistik dan matematika. Penelitian politik mempunyai sifat terbuka terhadap konsep-konsep, teori, dan ilmu sosial lainnya. Dalam proses interaksi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti sistem politik, fungsi struktur, budaya politik, dan sosialisasi politik, di samping istilah lama seperti negara, kekuasaan, jabatan, institut, pendapat umum, dan pendidikan kewarganegaraan masyarakat. Pendekatan perilaku mempunyai beberapa keuntungan, yaitu memberikan kesempatan untuk mempelajari kegiatan dan susunan politik di beberapa negara yang berbeda, sejarah perkembangannya, latar belakang kebudayaan, serta ideologinya, dengan mempelajari bermacam-macam mekanisme yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu, yang memang merupakan tujuan dari setiap kegiatan politik, dimanapun terjadi. Dengan demikian, ilmu politik perbandingannya maju dengan pesat. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Politik sebagai hal yang penting karena sejak dahulu masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik, mengingat masyarakat sering menghadapi keterbatasan sumber-sumber alam. Pada umumnya, politik dapat diartikan sebagai usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh warga masyarakatnya. Adapun dua orang sarjana yang menguraikan tentang definisi politik.
Yang pertama, Ruth Hauge. Ia berpendapat bahwa politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif. Yang kedua, Andrew Neuwirth. Ia berpendapat bahwa politik adalah kegiatan-kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya. Dari penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa konsep-konsep pokok itu adalah: pertama, negara atau state. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh setiap rakyatnya. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang sesuai dengan keinginan para pelaku. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Yang keempat, kebijakan umum. Kebijakan umum adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, pembagian. Pembagian ialah penjatahan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Bidang-bidang ilmu politik. Teori tentang politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik. Yang berikut lembaga-lembaga politik yang menyangkut Undang-Undang Dasar, pemerintah nasional, pemerintah daerah dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintahan, perbandingan lembaga-lembaga politik. Partai-partai atau golongan-golongan. Yang pertama, partai-partai politik, golongan-golongan asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintahan, pendapatan umum. Hubungan internasional, politik internasional, organisasi-organisasi dan administrasi internasional, hukum internasional. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama, sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik. Hal ini dikarenakan sejarah menyumbang bahan, yaitu data-data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Yang kedua, filsafat. Filsafat merupakan usaha secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas suatu persoalan yang menyangkut alam dan kehidupan manusia. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama, sosiologi. Membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Ilmu sosiologi menyumbangkan pengertian akan adanya perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Yang berikut, antropologi. Antropologi menyumbangkan pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran sebagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Yang berikut, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi termasuk ilmu sosial yang sering digunakan untuk menyusun perhitungan ke depannya. Ilmu ekonomi bertujuan sebagai usaha manusia untuk mengembangkan sumber-sumber yang langka untuk melangsungkan kehidupannya. Yang berikut, psikologi sosial. Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan masyarakatnya. Yang berikut, geografi. Geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat. Karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional. Dan yang terakhir, ilmu hukum.
Ilmu hukum sejak dulu sangat erat kaitannya dengan ilmu politik. Hal ini dikarenakan ilmu hukum mengatur dan melaksanakan tentang undang-undang. Baik, demikian hasil review buku saya tentang dasar-dasar ilmu politik. Sekian dan terima kasih.